Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak dan anak-anak semua bisa tatap muka, walaupun hanya bertatap muka dengan video atau bisa kita sebut 3 ini, yaitu pembelajaran cara online atau daring. Walaupun begitu, tidak menyurutkan bagi adik-adik, bagi anak-anak, dan juga bagi Bapak untuk selalu beribadah dalam mengemban ilmu, untuk selalu mengemban pengetahuan yang ada. Apalagi ketika saat ini banyak orang yang tidak bisa sekolah, tidak bisa mendapatkan ilmu. Banyak juga teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa memakai pakai baju seragam, pakai baju apa. Bersyukur kalian masih bisa bersekolah, walaupun pada saat ini sekolahnya menggunakan dengan media online atau konsep online. Saya harap tidak mematahkan semangat kita. Oke. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Apa itu materinya, Pak? Materinya yaitu peradaban bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Nah, apa yang terjadi ketika Islam itu belum ada pada bangsa Arab? Apakah mak pendulu itu langsung ada Islam, ketika lahir ada Islam? Tapi semua itu ada prosesnya. Pasti ketika masuk Islam ada step by step. Yang pertama tentang agama atau keyakinan yang dianut bangsa Arab sebelum adanya agama Islam. Nanti yang kedua ada penjelasan tentang keadaan masyarakat Islam atau masyarakat bangsa Arab sebelum Islam itu bagaimana. Agama Islam yang pertama, agama Islam adalah bukan sekedar agama, tapi agama Islam itu agama suatu peradaban bagi umat ketika itu. Di awalnya umat Makkah atau bangsa Arab ketika itu meyakini sebuah kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu Tauhid atau Esa, atau biasa disebut agama Hanafiyah atau agama kejujuran dan kebenaran. Setelah itu keyakinan tersebut dilanjutkan oleh putranya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Dari peradaban yang dibawa oleh Nabi Ibrahim menyisakan suatu sejarah yang bisa kita rasakan sekarang, yaitu adanya Ka'bah, terus adanya makam Nabi Ibrahim. Itu juga ketika Nabi Ibrahim menyebarkan suatu keyakinan, yaitu tauhid tadi. Dalam proses dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu adanya pengurangan atau adanya penambahan tentang keyakinan. Oh iya, tadi ada lagi yaitu kurban. Nah, itu kurban juga ketika Nabi Ibrahim ingin mendapat sebuah mimpi atau sebuah amanah dari Allah untuk mengorbankan atau menyembelih anaknya. Tapi ketika itu tidak jadi. Karena apa? Karena ada godaan dari setan. Kenapa kok anakmu kamu bunuh, padahal sudah beberapa tahun kamu tidak bisa mendapatkan anak karena kamu bunuh? Itu sedikit cerita tentang janji kurban. Kepercayaan yang dibawakan Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail meninggal dunia atau wafat, umat Islam mulai goyah. Namanya ada pertambahan, ada pengurangan tentang keyakinan tersebut. Ketika itu ada orang yang bernama Amir melakukan perjalanan ke Syam dan beliau menyembah berhala. Dan mulai lambat tahun, mulai sedikit Nabi sedikit dari umat Islam atau umat yang meyakini ketauhidan tadi mulai berbondong-bondong juga menyembah berhala. Berhala tersebut dinamakan Hubal. Nah, di mana Hubal itu tempatnya? Hubal itu tepatnya itu di Mekah.
sebagai pemimpin-pemimpin dari berhala-berhala yang ada di sekitar bangsa Arab yang diyakini. Karena berhala itu tidak cuma satu, banyak berhala. Semisalkan kita definisikan saat ini yaitu Ka'bah sebagai pusatnya dan masjid-masjid yang ada di sana itu sebagai tempatnya, tempat beribadah. Begitu juga ketika zaman itu adanya berhala Hubal itu di Mekah, dan yang lain itu juga menyembah berhala yang lain di tempat-tempat yang lain. Karena apa adanya Hubal? Diyakini bangsa Arab yang dibawakan oleh Amr tadi meyakini bahwa berhala tersebut perantara antara umat dan juga Tuhan yang beliau yakini ketika itu. Bahkan juga di anak-anak, anak bisa dipahami bahwa berhala itu sebanyak 300 itu mengitari Ka'bah. Nah, ketika itu mulai merubah keyakinan umat Islam atau bangsa Arab ketika itu meyakini adanya berhala. Pada saat itu bisa kita dengar biasanya itu zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Bangsa Arab ketika itu dinamakan zaman jahiliyah, bukan orangnya yang bodoh dalam keilmuan, bodoh dalam sebuah pengetahuan atau ilmu-ilmu yang bisa kita baca di sekolahan, tapi bodoh dalam artian lemah iman. Adanya maksud tadi sebelum adanya keyakinan yang dilakukan oleh Amr yaitu menyembelih kan sudah ada keyakinan tauhid. Berubah lagi adanya keyakinan menyembelih berhala tersebut. Jadi dikatakan zaman jahiliyah, zaman yang sangat terpukul atau memukul bagi peradaban umat Islam. Faktor juga yang membuat iman mereka lemah meyakini suatu hal yang baru tadi adanya berhala, yaitu faktor meyakini bahwa mereka itu meyakini adanya nenek moyang yang telah berjasa mengagungkan nenek moyang mereka. Faktor yang kedua itu rasa takut dengan alam. Faktor ketiga itu faktor bencana alam, faktor alam. Maka mereka mencari suatu keyakinan bagaimana mereka suatu wabah ini tidak ada lagi dengan meyakini keyakinan mereka, iman mereka tentang meyakini suatu berhala perantara antara umat atau antara mereka dan juga Tuhan. Bahkan juga mereka tidak hanya meyakini berhala, namun juga mereka meyakini suatu keyakinan yang berkembang di Mekah. Salah satunya itu meyakini atau menyembah adanya malaikat. Bukan artian kalau sekarang kan kita meyakini adanya malaikat, tetapi ketika itu mereka meyakini dan juga menyembah malaikat, menyembah adanya ruh, menyembah adanya hantu atau yang tidak berkasat mata. Mereka sebenarnya. Yang kedua yang kita bahas itu kondisi sosial umat atau bangsa Arab ketika itu sebelum Islam masuk. Bangsa Arab ketika itu mempunyai sifat yaitu dia ramah, pemberani, terus sangat menekankan harga diri mereka, terus juga menghormati pemimpin. Banyak sifat-sifat yang mereka ketika itu. Tetapi karakter kebaikan mereka ketika itu terkikis oleh apa? Terkikis dengan kejahilian atau kebodohan tentang iman mereka ketika itu. Karena apa? Faktor apa yang mempengaruhi mereka juga bisa dikatakan walaupun dia bersikap baik, bersikap ramah tamah pada pemimpin mereka, tetapi mereka sangat jahiliyah atau bodoh karena dipengaruhi faktor mereka suka mabuk, suka melakukan zina, suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan juga anak-anak bisa kalian ketahui bahwa ketika itu juga mereka beranggapan, khususnya yang laki-laki, bahwa wanita itu tidak mempunyai kehormatan. Wanita itu serendah-rendahnya wanita bisa kapan saja dinikahi, kapan saja bisa diceraikan, karena mereka beranggapan wanita itu wanita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa.
tradisi bangsa Arab juga yang sangat familiar, dan juga ini juga dipraktekkan oleh sahabat Nabi, yaitu Umar, ketika beberapa tahun, yaitu mengubur putri atau mengubur anak perempuan, karena mereka beranggapan jika seseorang itu mempunyai anak perempuan, mereka malu karena dianggap wanita itu akan membawa suatu kemiskinan dan suatu kesengsaraan, dan intinya itu wanita ketika itu tidak ada kehormatannya sama sekali. Selain itu juga sistem perbudakan sangat berlaku di masyarakat bangsa Arab ketika itu, khususnya para kaum wanita menjadi budak, menjadi pelayan ketika itu oleh laki-laki bangsa Arab. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Yang pertama tadi keyakinan umat Islam, keyakinan umat bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Apa yang mereka yakini itu meyakini yang pertama keyakinan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dilakukan Nabi Ismail. Tapi ketika Nabi Ismail wafat, keyakinan tersebut mulai berkurang, mulai bertambah, mulai ada penyelewengan, yaitu ketika Amr melakukan perjalanan ke Syam. Seorang Amr itu menyembah berhala, dan ketika itu setelah Nabi Ismail wafat, bangsa Arab mulai berbondong-bondong menyembah berhala. Berhala itu diletakkan juga di Mekah. Sekitar Mekah itu ada 300 berhala yang ketika itu bangsa Arab sembah. Selain juga berhala yang bangsa Arab sembah itu adanya malaikat juga disembah, adanya roh yang sudah meninggal mereka sembah, adanya setan atau hantu kita sebut sekarang juga mereka sembah. Nah, itu yang kedua tadi, adanya keadaan bangsa Arab atau keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam masuk. Itu zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman kebodohan. Bukan maksud dalam bodoh keilmuan, bodoh pengetahuan, tapi bodoh dalam suatu keyakinan, suatu keimanan. Padahal ketika itu sikap-sikap yang sudah dibawa itu sifat ramah, baik, sopan, dan juga menekan harga diri mereka. Tapi mereka juga suka bermabuk-mabukan, suka berfoya-foya, suka berzina, suka hal yang buruk yang kita rasakan. Dan juga wanita ketika itu tidak mempunyai harga diri, dan wanita ketika itu dianggap sebagai budak, sebagai pelayan bagi kaum laki-laki. Nah, itu bisa kita anggap suatu pelajaran bagi kita semua, apalagi di saat ini. Sering jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Ketika itu bisa diimplementasikan sebelum Islam masuk. Bodohnya atau sungguh butanya umat bangsa Arab sebelum adanya suatu keyakinan, suatu agama. Kita yang sudah hidup di era sekarang, hidup enak, agama pun sudah masuk dalam diri kita sejak kita lahir. Terusnya kita juga bersyukur. Nah, juga itu an-nadhifatu minal iman, itu juga sebagai ajaran umat Islam, itu hadis an-nadhifatu minal iman. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk minggu depan kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Nanti bisa dibuka LKS-nya, yaitu ada 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Besok kita pelajari, dan saya harap anak-anak hari ini paham. Jika memang belum paham, bisa ditanyakan ketika nanti kita sudah bertemu. Oke, cukup sekian dari Bapak. Untuk penutup pembelajaran pada
pagi hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.